selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Ira di Sekolah Minggu Online GKI Beringin. Wah, apa kabar nih? Kakak harap adik-adik semua dalam kondisi yang baik ya. Nah, Kak Ira mau ajak nih adik-adik untuk menyapa papa mama, menyapa kakek, nenek yang di sekitar adik-adik. Halo, selamat pagi Mas, selamat pagi Pak. Seperti itu ya. Nah, adik-adik, setelah kita juga tadi sapa papa mama, sapa teman-teman yang ada di sekitar kita juga mau menyapa Tuhan Yesus. Kita mau pujikan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat pertolongan-Mu, buat hari baru yang Tuhan Yesus berikan buat kami. Saat ini kami mau sekolah minggu, kiranya Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik, Kak Ira mau tanya nih, siapa yang selalu merasakan kebaikan Tuhan? Kebaikan Tuhan itu seperti apa kebaikan Tuhan? Contohnya seperti ini, kita boleh bangun pagi, kita boleh sehat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah, Kak Ira mau ajak adik-adik semua untuk pujikan Tuhan Yesus baik. Berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau pujikan firman Tuhan ku dengar. Kita berdoa ya adik-adik sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh naikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, kiranya kami boleh belajar firman-Mu dan kami boleh belajar melakukannya. Berkati juga untuk kakak guru yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Lala hari ini. Nah hari ini Kak Lala membawa apa ini? Ada yang tahu? Ada yang bisa lihat nih? Apa nih? Ada yang tahu nggak? Ada botol kaca berisi cairan. Ini kalau disemprot, wah wangi sekali. Ada yang tahu nggak ini apa? Betul, ini parfum, minyak wangi. Ada adik-adik yang suka pakai minyak wangi atau jangan-jangan pakai minyak telon? Wah, itu juga wangi ya adik-adik ya. Nah, adik-adik kira-kira tahu nggak sih gimana caranya orang-orang ini bikin minyak wangi? Ada yang tahu? Nah, kalau nggak tahu, Kak Lala mau ajak adik-adik semua untuk melihat video berikut ini. Gimana sih caranya kita bisa dapat minyak wangi seperti ini? Yuk kita lihat yuk. Cara kerja distilasi uap, sebagian besar minyak esensial dihasilkan dengan distilasi uap. Distilasi uap ditemukan sekitar tahun 1000 oleh alkimis dan penyembuh Persia Avicenna. Ini telah dipraktekkan selama ribuan tahun sejak itu, dan masih menjadi salah satu cara terbaik untuk mengambil tanaman yang baru dipanen atau dikeringkan dan mengekstrak minyak esensial murni. Lihat peralatan penyulingan ini. Reservoir bawah diisi dengan air suling. Di atas terdapat ruang alembik yang menampung bahan tumbuhan yang sering disebut biomasa. Biomasanya penuh dengan kantong kecil yang mengandung minyak atsiri. Ketika air mendidih, uap melewati ke dalam ruang. Saat uap membantu biomasa, suhu menyebabkan kantong kecil terbuka, melepaskan minyak atsiri. Minyak atsiri naik seiring dengan uap, dan bersama-sama minyak dan uap masuk ke dalam sebuah tabung. Tabung ini melewati ruang kondensasi dingin.
Suhu dingin mengubah uap kembali menjadi cairan yang keluar dari tabung. Cairan terkumpul di reservoir baru, di mana air dan minyak terpisah. Secara alami, air, yang disebut hidrosol, ditinggalkan di bagian bawah sementara minyak naik ke atas. Dan terakhir, minyak atsiri sekarang dapat dikumpulkan dan dikemas. Nah, gimana adik-adik, sudah lihat belum? Ternyata cukup sulit ya adik-adik ya. Bayangkan tadi ada bukan sebongkah ya, banyak sekali kayak daun-daunan yang harus dimasukkan. Terus adik-adik direndam di air, dipanaskan, sampai nanti bagian-bagian terbaik yang mengandung wewangian dari bagian tumbuhan itu menguap ya adik-adik ya. Terus dia kayak lewat sebuah pipa, sebuah jalur, sampai akhirnya dia didinginkan. Ketika didinginkan, terbentuk lagi menjadi cairan. Dan cairan itu adalah minyak wangi yang mempunyai wangi yang sedap sekali, segar sekali. Tapi dikit banget ya adik-adik ya. Tadi kan tumbuhannya banyak tuh. Ketika keluar dipanaskan, dapatnya seberapa? Cuman segini. Duh, dikit banget ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, karena kita sudah membuka dengan minyak wangi, Kak Lala mau menceritakan sebuah cerita Alkitab. Nah, ayo coba mana nih Alkitabnya diangkat. Wah, Alkitabnya Kak Lala gede sekali. Wah, punya adik-adik mana Alkitabnya? Dicari dulu Alkitabnya. Nah, dari Alkitab, dari Matius 26 ayat 6 sampai 13. Nanti baca ya adik-adik ya. Boleh minta tolong mama, boleh minta tolong papa, boleh minta tolong oma, opa. Siapapun yang ada di rumah yang sudah bisa baca. Kalau adik-adik sudah bisa baca sendiri, bagus. Berarti adik-adik pelan-pelan kita baca. Judulnya apa sih? Yesus diurapi. Jadi dari cerita itu, pada waktu itu ada seorang wanita yang dia memiliki minyak wangi atau parfum yang amat sangat dia sukai. Dan ini parfumnya mahal sekali. Jadi dia tuh sayang sekali, dieman-eman sekali. Wah, ini nanti parfumnya mau dipakai oleh wanita ini untuk ketika dia menikah. Jadi kalau ketemu suaminya, wangi ya adik-adik ya. Wah, dia sudah nyimpen lama sekali, dieman-eman. Nah, suatu ketika ada kabar adik-adik, Tuhan Yesus saat itu sedang main. Kalau adik-adik sekarang mungkin lagi dolan ke rumah temen, lah ini Tuhan Yesus juga lagi dolan ke rumahnya Simon si Kusta. Di mana? Di Betania. Wah, wanita itu mendengar, Tuhan Yesus lagi ada di sekitaran Betania. Wah, aku tuh kepengen banget ketemu sama Tuhan Yesus. Terus apa yang dilakukan adik-adik sama wanita ini? Dia pergi berangkat mencari Tuhan Yesus. Dan tidak lupa, dia membawa botol minyak wangi kesayangannya dia. Untuk apa dia ketemu Tuhan bawa botol ini adik-adik ya? Dan ternyata adik-adik benar. Karena dia sangat menghormati Tuhan Yesus, dia sangat mengasihi Tuhan Yesus, dia mau memberikan yang terbaik yang dia miliki. Dan adik-adik tahu kan, ini mahal adik-adik. Iya, dia kasih ke Tuhan Yesus. Dia mengurapi Tuhan Yesus di kepalanya dengan minyak wangi miliknya. Wah, adik-adik hebat sekali ya wanita ini ya, dia mau memberikan yang terbaik. Nah, ibarat minyak wangi adik-adik, kita gambarkan minyak wangi itu seperti kebaikan. Jadi kalau adik-adik melakukan sedikit kebaikan, nih kayak minyak wangi ini nih kalau disemprot nih adik-adik, wah, sedikit aja baunya udah wangi. Apalagi disemprot banyak, wah wangi sekali adik-adik. Seperti tindakan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang adik-adik lakukan, itu sudah mengharumkan. Mengharumkan siapa? Mengharumkan Tuhan Yesus.
Apalagi bayangan kalau adik-adik melakukan hal baik itu kecil-kecil tapi banyak. Wah, bayangan adik wangi sekali pasti ya. Dan yang kedua, kita juga mau belajar. Tadi kan kita sudah lihat cara pembuatan minyak wangi, cara mengekstrak minyak wangi. Yang dipanaskan, diuapkan, terus dia harus melalui pipa yang sempit dan didinginkan. Itu namanya diproses adik-adik. Ya, sampai akhirnya mendapatkan sari atau ekstrak terbaik yang wangi. Nah, kita juga mau seperti itu adik-adik ya. Kita mau belajar kalau kita sedang diproses itu gimana toh Kak? Masa kita dimasak? Wah, enggak. Diproses itu ketika kita harus belajar tapi kita lagi males. Atau kita harus latihan nih buat adik-adik yang suka kursus. Misal kursus balet, kursus biola, atau jangan-jangan juga les pelajaran, atau latihan basket, latihan badminton. Itu kita sedang diproses adik-adik yang namanya latihan. Kita dilatih supaya kita bisa menghasilkan yang apa? Yang terbaik. Nah, hal-hal yang baik ini kita lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Seperti wanita yang tadi memberikan yang terbaik, minyak wangi terbaiknya untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Seperti itulah kita juga mau melakukan hal yang baik untuk mengharumkan nama Tuhan. Gitu ya adik-adik ya. Kita belajar bersama-sama ya. Gak cuma adik-adik, Kak Lala juga masih harus belajar supaya kita bisa menjadi yang terbaik. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Yuk, kita sama-sama mau berdoa supaya firman hari ini tidak cuma didengar, tapi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mau minta tolong siapa? Tuhan Yesus. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hari ini kami belajar bahwa kami harus melakukan hal yang terbaik, memberikan yang terbaik supaya nama-Mu semakin dimuliakan. Seperti wanita yang memberikan minyak wanginya kepadamu, memberikan yang terbaik untuk-Mu. Kiranya kami juga belajar dari firman hari ini, kami mau memberikan yang terbaik, tidak hanya sekedar, tidak hanya yang biasa-biasa saja, tapi yang terbaik dari kami untuk-Mu. Kiranya Engkau boleh tolong kami, supaya kami bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Bye-bye. Adik-adik, tadi ceritanya bagus ya. Mengajarkan kita harus belajar menerapkan perbuatan baik. Seperti apa? Misalnya kita dikasih Tuhan tangan, kita harus memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Nggak boleh untuk mukul-mukul teman, nggak boleh untuk mencuri. Kita dikasih Tuhan kaki, juga dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Nggak boleh ya untuk tendang-tendang temennya, untuk nakalin temennya. Nah, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan. Persembahan bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini. Juga adik-adik bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam gereja. Nah, sekarang kita berdoa bersama untuk persembahan ini. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap berkat yang Engkau berikan buat kami. Dan kami Bapa bawa persembahan ini, kiranya Engkau yang memberkati dan Engkau pakai buat pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kita sudah ada di penghujung sekolah minggu online ini. Kakak mau ajak adik-adik naikkan satu pujian lagi ya. Obey the Lord.去这里真不热闹。
Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri sekolah minggu online ini, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kami boleh mengikuti sekolah minggu online ini. Kami boleh merasakan penyertaan-Mu Tuhan dari awal firman bahkan sampai akhir ini. Penyertaan-Mu ada buat kami. Kami mau belajar untuk berbuat baik Tuhan, kiranya boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, kita berjumpa lagi minggu depan dengan cerita-cerita yang lebih menarik. Kita mau belajar lagi tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.